Di balik dapur mungilnya, Tika berdiri di depan kompor, tangannya cekatan mengaduk adonan kacang hijau sambil sesekali menuang cat warna dan juga lilin cair ke dalam panci kecil. Kalau terus beli bahan bagus, aku bisa rugi. Tapi kalau kelihatan cantik di kamera, pasti bakalan laku. Apalagi warnanya ngejreng. Lagian mereka beli bukan karena rasa, tapi karena bentuk. Lima menit kemudian. Itu tadi kamu masukin apa, Tik? Kok warnanya jadi genjreng gitu? Tadi putih, sekarang jadi kayak lampu jalan. Banyak aman kan? Aman, gak usah banyak tanya. Yang penting besok pagi kamu bungkus ini yang rapi, oke? Aku kan udah bilang kalau ini semua udah aku tes. Tuh lihat, aku aja berani kok pegang langsung. Iya sih, ya tetap aja. Soalnya baunya itu agak aneh, kayak bau bensin atau cat kuku gitu. Jangan sampai ada yang kenapa-kenapa ya, Tik. Halah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Orang-orang itu gampang kagum sama visual. Kita kasih yang cantik, pasti dibeli. Gak ada yang peduli isinya apa. Percaya deh. Ya udah, kalau kamu itu yakin, aku bantu packing aja deh ya besok. Jangan lupa kirim data order dari Tok dan juga Igoy-nya ya, biar aku bisa labelin langsung. Iya, ini orderan makin bejibun. Kemarin aja ada seleb Igoy yang review, baru 3 jam posting langsung masuk 60 orderan. Rezeki emang gak boleh ditolak ya. Asal bukan rezeki dari bohong aja, Tik. Kadang yang kelihatan mulus di luar tuh ya dalamnya bisa bahaya. Tapi ya semoga gak kenapa-kenapa lah ya. Kamu ini ngomongnya kayak ustad. Santai aja sih Jang, gak usah drama. Ini semua cuma cemilan lucu-lucuan, gak bakalan bikin mati kok. Ya semoga gak gitu ya. Aku itu bantu karena kamu itu butuh, Tik. Tapi ingat aja, semua yang kita masukkan ke mulut orang itu tanggung jawabnya itu balik ke kita juga loh. Udah fokus aja bungkusin. Besok pagi sebelum jam 7 udah harus kirim ke Bu Mira ya, jangan sampai telat. Pelanggan kita makin cerewet sekarang. Tika menuang adonan kuning menyala ke cetakan buah mini. Cahaya pagi masuk lewat jendela meja tamu, kemudian penuh lukcup yang warna-warni berjejer cantik di atas taplak rendah. Tika menyiapkan tripod dan juga lampu ring. Hari ini dia harus posting iklan baru. Yes, ini sih warna melonnya bikin hiler. Lihat dong, kayak beneran buah kan. Udah pasti laku keras nih. Tik, aku lihat story IG kamu tadi malam. Ih, lucu banget tahu. Aku sampai zoom kayak lucu dari bintang 5. Udah mirip yang impor. Makasih yuk. Ini tuh resep keluarga. Tapi aku modif dikit biar makin nendang warnanya. Pokoknya beda dari yang lain. Yang penting kelihatan mewah. Parah sih, Tik. Tadi anakku lihat langsung teriak pengen. Aku sampai bilang kalau ini bukan mainan loh. Warnanya itu terlalu bagus buat dimakan, kayak permen lilin. Iya, aku tuh emang sengaja bikin kayak gitu biar mereka beli karena gemes dulu, baru sadar enak. Marketing visual itu nomor 1 sekarang yuk. Tapi beneran aman kan, Tik? Soalnya warnanya tuh terang banget. Yang ungu itu kayak spidol, bukan yang biasa buat dimakan. Ya aman banget lah, udah aku tes. Lagian udah banyak yang repeat order, nggak ada yang komplain tuh. Bahkan Bu Mira minta stok frozennya buat etalase warung loh. Wah, keren banget, Tik. Kayaknya kamu bisa go internasional nih, tinggal tunggu waktu aja. Oh iya, kalau frozennya tahan berapa lama ya? Aku mau kirimin ke kakakku yang di luar kota. Di freezer biasanya tahan 2 minggu yuk. Nanti aku kasih kemasan yang baru deh, yang ada bubble wrapnya. Dijamin sampai tempat masih cantik, nggak akan penyok. Oh alah, ya udah, aku pesan 2 box ya. Tapi yang satunya minta bentuk sayur-sayuran lucu itu, yang kayak tomat sama cabai. Anak-anakku tuh seneng banget sama itu. Siap Bu Ayu, pokoknya besok aku kirimin langsung. Jangan lupa storyin di Igoy ya. Soalnya dari Igoy Bu Ayu itu udah masuk 20 orderan baru loh. Tika mengunggah fotonya ke Tok dan juga Igoy. Lukcup lucu gemes, rasa premium. Cuma 50.000 aja per box. Pre-order via DM. 2 bulan lalu di dapur gelap cuma disinari lampu temaram. Tika duduk menatap layar ponsel, di tangannya list harga bahan kue dan juga saldo rekening yang hampir saja 0. Ya ampun, harga ayam naik, kacang hijau juga. Pewarna makanan sekecil ini 15.000. Aduh, baru mulai usaha udah kecekek aja sama harga.
Kalau terus pakai bahan bagus, modal bisa tekor. Tapi kalau aku akalin dikit, nggak apa-apa kali ya. Asal rasanya aja yang nggak aneh. Orang-orang juga nggak bakalan tahu. Yang penting tampilannya tetap cantik. Tik, kamu belum tidur juga. Jangan dipaksain, nanti sakit loh. Kalau belum bisa jualan, ya ditunda dulu. Gak bisa yuk, aku udah janji kirim sampel minggu ini. Kalau gagal sekarang, aku gak bakal dapat pelanggan. Aku harus cari cara gimana pun caranya. Tapi jangan maksain ya, jangan sampai kamu ngurangin kualitas. Orang bisa aja tergoda sama warna dan bentuk. Tapi kalau sampai ngerasa aneh, bisa bahaya, Tik. Aku cuma mau usahaku jalan yuk. Kalau aku akalin dikit bukan berarti jahat kan. Lagian banyak kok yang curang tapi tetap laku. Toh gak ada yang tahu juga. Besok aku beli pewarna biasa buat plastik itu, yang warnanya agak terang, sama kacang busuk dikit. Asal aku cuci bersih, rasanya gak bakalan beda jauh. Kamu ngomong apa barusan? Pewarna buat plastik? Astaga, jangan main-main soal makanan, Tik. Itu masuk ke mulut orang loh, tanggung jawabnya berat. Tenang aja, aku juga makan kok. Jadi kalau bahaya, aku yang pertama kena. Yang penting modal balik, itu aja dulu yuk. Ya udahlah, asal kamu yakin. Tapi aku nggak mau ikut campur ya. Kalau kamu mulai akal-akalan, jangan libatin aku. Aku bantu kamu karena percaya. Iya, santai aja yuk. Aku cuma coba strategi baru. Nggak ada yang salah selama nggak ada yang sakit. Dunia usaha tuh keras yuk. Idealismemu nggak bakal nutupin perut. HP Tika tak berhenti untuk bergetar. Orderan masuk terus. Notifikasi dari Igoy dan juga Totok meledak. Ya ampun, hari ini masuk 87 orderan. Gila nggak tuh? Semua ini dari story Igoy kemarin. Semua pada bilang kalau warnanya gemesin. Langsung viral deh. Larisannya udah kayak gorengan depan SD. Ya ampun Tik, cepet banget ya. Dulu pas jualan awal cuma belasan, sekarang hampir ratusan loh. Tapi kamu yakin gak mau rekrut pegawai aja? Hah, ngapain pegawai? Bikin tambah ribet aja yuk. Ini kita udah cukup. Lagian bahan udah aku atur hemat, tinggal cetak dan bungkus. Simple tapi hasilnya maksimal banget. Tapi Tik, soal bahan itu, kamu gak takut ya? Maksudku, kamu sendiri bilang pewarna itu bukan buat makanan. Kacangnya juga. Yuk, lihat deh. Semua orang kan happy. Gak ada yang sakit, gak ada yang protes. Malahan makin banyak orderan. Yang penting itu bentuknya lucu, rasa manis, dan bungkusannya rapi. Udah, selesai. Cuma itu. Aku tuh takut aja Tik. Takut kalau ada yang tiba-tiba kenapa-napa. Mungkin gak sekarang, tapi siapa tahu efeknya nanti. Ini tanggung jawab loh Tik. Udahlah, yang penting sekarang niat aku gak jahat yuk. Aku cuma ngakalin bahan biar untung. Semua orang juga gitu kok. Bedanya aku lebih cerdas aja. Kamu tuh pinter Tik, tapi jangan sampai kecolongan. Dunia itu cepet muter. Hari ini kamu dipuja, besok bisa dihujat kalau satu kesalahan kamu terungkap. Ya makanya aku pastiin gak bakalan keungkap. Semuanya dikontrol, aku udah atur semuanya. Dan orang-orang itu gampang banget ketipu sama warna dan packaging. Kalau kamu udah yakin, ya udah, aku bantu terus. Tapi ingat aja ya Tik, jangan sampai semua ini berbalik jadi bumerang. Tenang aja yuk, gak bakal ada yang tahu. Dunia itu butuh keindahan, bukan kejujuran. Kalau bisa enak, murah, dan cantik, kenapa harus ribet mikirin etika? 3 hari kemudian. Ujang terlihat menggiling kacang. Tika duduk di meja, mengaduk lilin cair dan juga cat warna dalam mangkuk plastik. Suara notifikasi Tok-Tok dan juga Igoy sesekali berbunyi di HP-nya. Jang, mulai sekarang kita campur lilin 2 kali lipat ya. Kacangnya dikurangin setengah, sisanya pakai yang semalam tuh yang udah agak bau gitu. Nanti bisa ditutupin pakai aroma vanila. Yang bener Mak, itu baunya itu udah nyedrak banget loh. Takutnya orang-orang itu malah bisa bedain loh kalau sampai ada yang sadar. Gak bakal, mereka itu makan karena bentuk, bukan isi. Selama teksturnya masih lembut dan warnanya ngejreng, gak akan ada yang peduli sama rasa detailnya.
Aku sih ngikut aja, tapi ya hati-hati ya Mbak. Kadang tuh masalahnya muncul dari hal yang kecil. Kayak misalnya pelanggan itu pintar yang suka iseng nanya-nanya. Udahlah, tenang aja. Aku udah hafal pola pelanggan. Yang penting itu bungkusnya cakep, fotonya kinclong, dan captionnya manis. Gak akan ada yang nekat buat ngebongkar dapur kita. Tadi siang aja Ayu itu nanya lagi loh soal pewarna. Dia tuh makin lama itu kayaknya gak enak hati, takutnya ketahuan. Aku juga jadi was-was loh Mbak. Ayu tuh terlalu polos. Aku sayang dia, tapi kadang pikirannya terlalu lurus. Kalau dia nggak nyaman, ya nggak usah bantu lagi. Gampang kan? Oke deh, tapi serius nih, kacang yang bau ini dipakai semua, gak dicampur sama yang segar dikit kek. Gak usah. Besok aku bakalan bikin rasa baru. Namanya Lukcup Extra Creamy. Padahal isinya cuma lilin sama kacang busuk yang udah dihancurin halus. Waduh, marketingnya itu luar biasa. Tapi serem juga sih, orang-orang itu percaya banget sama kamu loh. Followers udah 1000-an lebih tuh. Makanya sekarang kita manfaatin situasi ini. Semakin besar namanya, semakin gampang nipu. Gak usah terlalu idealis. Dunia ini isinya topeng semua, Jang. Tika menyemprot cetakan Lukcup dengan pewarna merah mencolok. Teras rumah Tika makin ramai. Kotak-kotak Lukcup berjejer rapi. Beberapa pelanggan datang ambil pesanan. Tika, tadi pagi baruku langsung udah, cuma setengah jam loh. Waktu aku bilang ini buatanmu, orang-orang langsung percaya. Katanya tampilannya itu kayak Lukcup dari hotel. Alhamdulillah Bu Mira, aku emang totalitas siap bikin. Pokoknya biar semua warna keluar sempurna. Kalau udah lihat hasilnya cantik, pasti pelanggan auto jatuh cinta deh. Tiap aku posting di Igoy, pasti ada yang nanya. Bahkan teman-teman di kantorku sampai nitip loh buat beli. Padahal aku sendiri kadang gak kebagian karena udah diborong sama orang duluan. Mbak, dus buat Reza udah siap belum? Ini yang isi 15. Custom kemarin kan. Aku udah bubble wrap satu-satu. Ntar kirim siang ini biar gak lumer di jalan deh ya. Bagus, nanti kita kirim juga paket buati. Yang itu agak spesial. Aku campur kacang stok lama. Tapi kuahnya aku kasih vanila yang banyak biar wanginya dapet banget. Kamu yakin semua aman? Aku tuh takut aja, soalnya kemarin nyium adonan mentah, baunya agak nyegrak loh. Jangan sampai ada yang komplain ya, nanti repot urusannya. Aku tahu batasannya yuk, gak akan sampai bahaya. Lagian semua bahan udah dimasak, yang penting mereka puas, gak usah mikir lebih deh. Dunia bisnis itu emang kadang harus lihai. Setuju sih, soalnya sekarang tuh orang cuma lihat tampilan. Kalau cantik pasti langsung dibeli. Lagian makanan lucu kayak gini tuh susah banget buat ditolak, apalagi anak-anak. Kamu bikin kue dari surga apa dari cat air sih? Kok bisa secantik ini? Tapi serius, kamu jago banget main warna. Nanti ajarin aku dong. Kalau mereka tahu sih sebenarnya, mungkin mereka nggak akan mau nyium. Apalagi makan. Tapi selama mereka beli, ya itu udah cukup sih. Habis nganter pesanan, Tika kembali ke dapur. Namun satu nama muncul di pikirannya, yaitu Reza, pelanggan barunya. Reza ini pelanggan baru, tapi pesennya langsung banyak. Katanya buat hampers ulang tahun keponakan. Duh, semoga dia nggak tanya-tanya bahan. Aku males banget tulisan yang aneh-aneh lagi. Tik, tadi aku udah antar pesanan ke Reza ke rumahnya. Orangnya itu ramah banget, dia malah ngasih tips loh. Tapi dia itu sempet nanya, kamu pakai kacang impor ya? Serius? Ya ampun, aku cuma bilang kalau aku pakai kacang lokal dan diolah sendiri. Duh, jangan sampai deh dia mikir aneh-aneh. Pokoknya kalau dia nanya lagi, bilang aja resep keluarga ya. Kamu trending di story Igoy loh. Lukcup alpukat melon itu banyak yang repost. Tapi ada yang komen dan bilang kalau lukcup kamu itu mirip hiasan lilin. Aduh, jangan sampai itu jadi celah buat gosip ya. Mereka cuma sirik yuk. Ya wajar kalau sesuatu yang bagus dibilang aneh. Aku sih udah siap hadapin komentar kayak gitu. Yang penting mereka tetap beli.
Tapi Tik, aku kadang mikir juga, apa nggak bahaya ya lilin segitu banyak? Warnanya emang cantik sih, tapi baunya itu loh agak nyegat banget. Aku sempet batuk pas batu bentuk. Dengar ya yuk, kalau kamu takut ya nggak usah bantu, nggak usah ikut. Tapi jangan sampai gangguin juga. Aku udah terlalu jauh buat mundur. Aku nggak ngeracunin orang. Iya, aku cuma ganti bahan. Aku kadang nggak ngerti kamu, tapi aku itu kerja di sini loh ya. Dan kamu itu bayar selama gak ada yang protes ya udah. Tapi hati-hati aja ya Tik, dunia maya cepet banget nyebarin kabar. Kamu tahu kan, yang kamu jual itu bukan cuma makanan, tapi kepercayaan. Sekali orang curiga nggak bisa dikembaliin. Kamu boleh licik, Tik, tapi jangan sampai bodoh juga. Aku udah siap yuk. Tapi justru aku yakin, kalau aku jujur dari awal, aku nggak akan pernah sampai di titik ini. Jadi ya, jangan sok moral tinggi deh, dunia nggak sesuci itu. 2 jam kemudian. Reza baru saja sampai di rumah membawa paket frozen Lukcup dari Tika. Ia buka perlahan, ia penasaran ia benar-benar rasakan kacang atau bukan. Tampilannya sih cantik banget, kayak replika buah asli. Tapi kok aromanya itu agak kayak minyak lilin gitu ya. Ah, mungkin karena bau keluar dari freezer aja. Wah, teksturnya lembut banget, gak seperti kue biasanya. Tapi entah kenapa di tenggorokan itu kayak ada agak licin-licin gimana gitu. Apa ini emang khas Lukcupnya ya? Belum pernah makan sebelumnya. Baru beli Lukcup viral dari Ikoi, katanya buatan tangan, rasanya beda dari yang lain. Menurut kalian ini kue atau lilin nih? Yang bentuk mangga ini warnanya ngejreng banget. Serius deh, kayak dilukis pakai cat akrilik. Tapi rasanya tetap manis. Ya meskipun kayak ada aftertaste aneh di lidah aja. Tapi kok rasanya makin aneh ya? Kayak ada minyak yang nempel di langit-langit mulut. Duh, jangan-jangan perasaanku aja ya. Jangan seuzon lah. Besok aku coba kasih satu keponakan aja ya. Kalau dia itu suka dan nggak apa-apa berarti aman dong. Aku terlalu parno nih kayaknya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Reza bolak-balik keranjang. Perutnya terasa aneh, tenggorokannya gatal dan kepalanya mulai sakit. Aduh, tenggorokan kayak kering gini ya. Tadi sore masih enak-enak aja, sekarang perut mual banget, gak kayak masuk angin biasa ini mah. Coba cari di Ikoi lah. Lukcup homemade, wah banyak banget yang jual, tapi yang ini punya Mbak Tika bener-bener paling mencolok. Gila sih, warnanya emang beda. Dia gak bales-bales juga lagi, padahal aku cuma nanya pewarnanya aja. Apa jangan-jangan dia itu udah sering dapat pertanyaan serupa ya? Aduh, udah ada yang reply storyku lagi, bilang gue juga ngerasa aneh makan itu, rasanya kayak plastik cair. Gila, bukan cuma aku doang berarti. Kalau ini beneran karena Lukcupnya, harusnya aku itu lapor. Tapi gimana buktinya ya? Duh, aku takut dibilang lebay lagi. Tapi badan makin gak enak, jantung juga agak deg-degan lagi. Reza pun merasakan ada yang tidak beres. Masih ada sisa 2 biji, tapi baunya sekarang makin nyegrak, kayak cat yang belum kering dicampur mentega. Ini sih bukan makanan, sumpah. Sial, lidahku mulai kebas lagi. Aduh, ini serius. Apa sugesti ya? Aku harus istirahat deh. Tapi kalau besok makin parah, aku sumpah bakal viralin dia deh. Pagi itu Tika biasa sibuk menyiapkan orderan, tapi kali ini ia berbeda. HP-nya terus berbunyi, notif masuk tak berhenti-henti. Komentar bukan lagi pujian, melainkan sebuah tudingan. Astaga, ini kenapa notif rame banget? Dari semalam gak berhenti. Kok banyak yang mention aku ya? Ada apa sih? Masa iya netizen lagi usil? Tik, kamu udah lihat story Reja? Dia bilang dia sakit perut tapi makan Lukcup dari kamu. Katanya kayak makan lilin sama chat. Udah viral loh Tik. Udah direpost sama akun gosip juga. Apa? Masa sih? Ih, lebay banget. Aku bikin kayak biasa. Gak mungkin lah Lukcup aku bikin sakit. Paling juga dia sugesti atau alergi. Jangan langsung nuduh orang. Tik, nama kamu udah masuk trending Ikoi loh. Komenannya udah ribuan. Banyak yang ngaku kalau mereka ngerasa aneh habis makan kue kamu. Kamu harus kasih klarifikasi. Klarifikasi apaan sih? Emang gue racunin orang, ha? Gue nggak pernah bilang pakai bahan mahal kan? Yang penting rasanya enak, pelanggan puas, mereka aja yang lebay. Tik, sorry ya, tadi aku dapat info dari kurir lain, katanya orderan kamu itu mulai di cancel banyak, katanya agak payu. Tik, ini bahaya loh. Ya udah biarin, gak semua harus diladenin. Besok juga netizen bakalan lupa. Lagian belum ada yang lapor polisi kan, gak usah lebay deh. Ini itu cuma gonjang-ganjing biasa.
Kamu itu ngeyel banget sih, Tik. Sekarang masalahnya bukan viral atau enggak, ini soal kesehatan. Kamu tahu nggak kalau sampai ada anak kecil yang sakit gimana? Gue nggak maksa mereka beli, oke? Gue jualan dan mereka beli, selesai. Nggak ada yang protes pas makan. Mereka malah puji-puji. Sekarang kenapa malah nuduh gitu aja? Dulu kamu jualan jujur, Tik, tapi makin kesini makin ngaco. Semua demi cuan ya, bahkan sampai tutupin bahan beneran ke pelanggan. Gak gitu caranya bertahan, Tik. Kalian gak ngerti apa-apa. Aku yang dari awal ngerintis semua ini, yang kerja dari subuh, yang dihina dulu-dulu karena jualannya lucu-lucu. Tapi lihat sekarang, semua tinggalin kamu. Bahkan aku itu bingung harus bantu apa lagi. Udah gak ada yang order, akun kamu itu di-banned, Tik. Hah? Di-banned? Beneran? Tika terdiam, HP-nya tergeletak di lantai, notifikasi terus berdatangan. Di layar tertulis, akun Lukcup cewek viral telah dinonaktifkan karena laporan massal. Malam itu dapur sepi, sisa Lukcup yang gagal dikirim berjejer dingin. Di luar hujan turun deras, Tika duduk sendirian. Rambutnya berantakan dan wajahnya kemudian sayu. Habis sudah semuanya. Gak ada order, gak ada notifikasi. Komentar cuma makian semua. Ujang gak balik-balik. Ayu keluar dari grup. Dan Ayu juga nge-mute semua storyku. Hancur. Kalian semua yang dulu jadi sumber senyumku, sekarang cuma sisa plastik dingin dan lilin beku. Kenapa aku harus curang? Karena aku gak punya pilihan. Tenggorokanku perih lagi. Dari tadi kayak ada yang nyangkut. Tapi bukan makanan, bukan emosi, melainkan rasa bersalah yang telat datangnya. Aduh, kok malah makin sakit sih? Lidahku kayak kebakar. Ini efek chat itu ya. Tapi aku udah biasa ngerasain sisa bahan tiap kali aku batuin chat. Kenapa sih semua orang munafik? Dulu mereka semua beli, semua puji-puji. Sekarang giliran ada yang viral dikit, semua langsung kabur gitu aja. Apa mungkin ini hukuman? Bukan dari netizen, tapi dari diriku sendiri. Karena terlalu lakus, aku bahkan gak tahu lagi bahan-bahan yang aku pakai masih layak atau enggak. Semua cuma biar tampilannya cantik, tapi dalamnya racun semua. Saya resmi lapor ke pihak berwenang. Semoga ini jadi pelajaran. Aduh, dia lapor. Berarti bentar lagi aku bakalan dipanggil polisi. Aduh, aku takut banget. Bukan takut masuk penjara, tapi aku takut gak ada yang ingat aku selain karena kue lilin yang bikin sakit. 2 jam kemudian. Aku harus pergi sebelum semuanya datang nyeret aku. Reja udah bilang kalau dia bakalan laporin aku. Aku gak bisa nunggu dijemput pakai borgol. Aku harus kabur. Gak ada yang bisa nolong aku sekarang. Hai, Ayu, Ujang, semua udah ninggalin aku. Bahkan kue itu kayak bukit kejahatan. 2 jam kemudian. Untunglah gak ada yang ngejar. Aman nih. Aku tinggal naik ojek ke terminal terus hilang gitu aja. Aku gak bakalan balik lagi. Aku bakalan ganti nama, ganti hidup dan mulai semuanya dari nol. Aduh, jalannya licin banget lagi. Sendalku copot satu. Duh, tapi gak sempet nih. Harus cepet kabur sebelum polisi itu datang. Tika terpleset keras, kepalanya membentur trotoar. Dalam detik yang sama dari kejauhan, sorot lampu mobil menyala terang. Sialan, jalannya licin banget. Tunggu. Aku belum mau mati. Aku masih bisa. Suara mobil membentur tubuh kecil Tika. Tubuhnya terpental dan jatuh ke sisi jalan. Tubuh Tika tergeletak, tangannya masih menggenggam plastik bening berisi satu Lukcup lembek yang warnanya mencolok.